Ternyata Barcelona belum ajukan tawaran apapun untuk Franck Kessié. Pakar transfer Eropa, Fabrizio Romano memberikan update terbaru seputar gosip ketertarikan Barcelona terhadap Franck Kessié. Ia memastikan bahwa Barcelona belum bergerak untuk mengamankan pemain AC Milan itu. Kessié beberapa tahun terakhir menjadi sosok yang krusial di AC Milan. Ia menunjukkan penampilan yang solid dan kerap jadi pembeda di lini tengah rossoneri. Kessié belakangan ini ramai digosipkan cabut dari San Siro karena kontraknya habis di musim panas nanti. Barcelona dilaporkan menjadi salah satu tim yang tertarik membajak jasanya. Romano mengklaim bahwa Barcelona memang berminat terhadap Kessié, namun mereka masih belum melakukan manuver untuk sang gelandang. Menurut Romano, Barcelona memang tertarik merekrut Kessié. Xavi cukup terkesan dengan aksi sang gelandang. Ia menilai Kessié punya penampilan yang impresif di AC Milan, sementara Barcelona tidak memiliki pemain berkarakter seperti Kessié. Itulah mengapa Xavi cukup tertarik untuk mendaratkan sang gelandang ke Camp Nou di musim panas nanti. Namun laporan Romano mengklaim bahwa Xavi tidak serta-merta meminta Barcelona mendatangkan Kessié. Ia harus mengevaluasi kebutuhan timnya terlebih dahulu. Ini disebabkan Xavi menilai ada beberapa sektor lain yang perlu diperkuat. Situasi ini membuat Barcelona harus cermat membagi dana mereka yang terbatas. Itulah mengapa hingga saat ini Barcelona belum bergerak untuk mendapatkan Kessié. Meski kontraknya akan habis dalam hitungan bulan, jika Barcelona lama mendekati Kessié, sang gelandang bisa berpaling ke klub lain karena ada banyak tim yang meminati jasanya. Tottenham dan Manchester United diklaim naksir berat dengan sang gelandang dan berniat mendatangkannya di musim panas nanti. Sudah lupa Donnarumma, Milan sangat puas dengan Maignan. Direktur AC Milan Ricky Massara buka suara soal komentar kontroversial Gianluigi Donnarumma baru-baru ini. Ia menegaskan bahwa Milan mengakhiri hubungannya dengan baik. Donnarumma bergabung dengan PSG pada musim panas 2021 lalu. Dia meninggalkan Milan dengan status free transfer. Kondisi inilah yang disesali Milan. Kepergian Donnarumma dari Milan masih sangat mengecewakan bagi fans. Sebagian besar fans Milan mengkritik Donnarumma, tapi ada pula yang menyalahkan klub. Menariknya, baru-baru ini Donnarumma seolah menyalahkan klub. Karena itu, Massara buka suara untuk menjawab. Sejak kepergian AC Milan ke PSG, hidup Gianluigi Donnarumma menjadi sedikit tidak tenang. Khususnya ketika ia berada di Italia sebab ia selalu dicemooh oleh supporter rossoneri. Donnarumma akhirnya merasa capek terus-menerus dicemooh. Ia kemudian memutuskan untuk mengungkapkan apa alasannya cabut dari AC Milan. Saya hanya bisa berterima kasih kepada klub atas apa yang mereka lakukan untuk saya. Saya berkembang sebagai seorang pria dan sebagai pesepak bola di Milan, kata Donnarumma. Semua orang menyalahkan saya tanpa memikirkan apa yang terjadi di sisi lain. Telepon terakhir dari Milan adalah memberitahu saya bahwa mereka telah merekrut kiper lain, begitulah akhirnya. Komentar Donnarumma seolah-olah menyalahkan Milan yang memberi kabar buruk hanya melalui telepon. Massara mengakui itu, tapi sebenarnya tidak ada yang salah. Saat itu negosiasi dengan Donnarumma sudah berakhir, sudah sewajarnya Milan mencari kiper baru. Kami menelepon dia sebagai gestur yang harus kami lakukan untuk menunjukkan sopan santun setelah dia menolak proposal kontrak kami. Jadi kami memberitahu dia bahwa kami wajib mencari pengganti, ujar Massara. Sepertinya adil jika kami memberitahu dia secara langsung sebelum kami membuat pengumuman perekrutan kiper baru. Kami rasa dia akan menghargai itu. Kiper yang baru dimaksud adalah Maignan. Milan merekrutnya dari Lille dan sejauh ini performa Maignan sangat memuaskan. Milan tidak merasa kehilangan kiper top. Sekarang kami sangat puas dengan adanya Maignan di Milan. Kami juga berharap Gigio menjalani karir cemerlang, lanjut Massara. Maignan langsung beradaptasi dengan sepak bola Italia. Dia jadi salah satu pemain penting di ruang ganti dan kami yakin bisa terus berkembang, tandasnya. Ingin jajal tantangan baru, Milan jadi opsi impian Belotti. Rossoneri diketahui masih berupaya mengejar Belotti meski Direktur Olahraga Granata David Fagnati berharap bisa memperpanjang kontrak kapten mereka yang berakhir pada penghujung musim ini. Sebelumnya, Calcio Mercato menyorot bagaimana komentar Fagnati beberapa hari lalu saat ditanya apakah masih menaruh harapan pada striker 28 tahun tersebut akan bertahan di klub musim depan, dan banting setir akan sikapnya saat ini yang mengindikasikan ia bakal meninggalkan Torino dengan status bebas transfer. Harus selalu ada harapan. Dia telah mencatat sejarah, bahkan sebelum mengambil pilihan yang berbeda, ia akan memikirkan lebih dari satu kali, ujar sang direktur. Pernyataan tersebut jelas hanya sebatas harapan yang saat ini tidak ada hubungannya dengan dialog terbuka antara Granata dengan pemain internasional Italia tersebut. Pada kenyataannya, pemberitaan tersebut menambahkan bahwa bumper tajam tersebut sebenarnya semakin bertekad untuk memulai petualangan baru di klub lain.
dengan tantangan anyar. Klub MLS, Toronto, Fiorentina, dan Napoli merupakan pilihan yang dapat dipilihnya. Sementara itu, Milan tampaknya masih menjadi impian Il Gallo yang merupakan fans mereka sejak kecil. Sang pemain akan mengambil keputusan mengenai masa depannya dari sekarang hingga akhir musim nanti. Meskipun segala kemungkinan masih dapat terjadi dan tak menutup peluang ia justru kembali bertahan di Turin. Eranya di Milan baru dimulai, Pioli perlu lewati Zaccheroni dan Allegri. Pioli sempat mengungkapkan kepada Radio Azio Sport bahwa ia bakal dengan senang hati bisa bertahan bersama Rossoneri selamanya, dan Calcio Mercato menyorot bagaimana sejak ia menggantikan Marco Giampaolo pada Oktober 2019 silam, mantan bos Lazio dan Fiorentina tersebut telah memberikan identitas pasti kepada tim yang penuh kebingungan dan kekhawatiran. Tak hanya itu, juru taktik asal Italia tersebut membantu mereka mampu bertarung meraih target-target ambisius, dan ia telah melakukan dengan fokus pada kekuatan tim dan menggunakan empati untuk mengasah inti yang sangat muda. Ia tahu bagaimana menggunakan nada keras ketika dibutuhkan, yang membuatnya menjadi perpaduan ideal dan memiliki kepercayaan dan dukungan manajemen turut membantunya. Pria 56 tahun tersebut memiliki harmoni yang luar biasa dengan Paolo Maldini dan Ricky Massara. Dan saat ini kontraknya akan berakhir pada tahun 2023 dan tidak pada akhir musim ini, yang berarti hal tersebut tidak menjadi masalah. Dengan 119 pertandingan sebagai pelatih klub, ia saat ini berada di ranking 11. Zaccheroni masih berada di urutan 10 dengan 125 penampilan, kemudian Allegri dengan 178. Namun, Nairo Rocco dengan 459 pertandingan dan Carlo Ancelotti dengan 420 pertandingan masih cukup jauh untuk dikejar. Bagaimanapun, rasa-rasanya era Pioli bersama Milan mungkin baru dimulai.